Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisi as-salih wa jalisi as-su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dalam hadis riwayat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan telah kita jelaskan siapa Abu Musa al-Ash'ari, oleh karena itu tidak akan kita ulangi kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih, sesungguhnya perumpamaan kawan yang soleh, kawan yang baik, kahamil wa jalisis su, dan kawan yang buruk, kahamilil miski, seperti penjual minyak wangi, wa nafikhil kir, dan seorang pandai besi. Fahamilul miski, maka penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyak, kalau kita berteman, berkawan dengan penjual minyak wangi, maka ada kemungkinan dia memberikan kita sedikit dari minyak wangi yang dia jual. Disuruh untuk mencoba, atau diberikan hadiah. An yuhdhiyak artinya an yu'tiyak. Wa imma an tabta'a minhu, atau kita membeli darinya ketika kita melihat bau dan aroma yang enak, maka kita membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, atau kita mencium bau yang sedap, walaupun kita tidak membeli, walaupun kita tidak diberikan hadiah, kita bisa mencium bau yang sedap. Kenapa? Karena dia penjual minyak wangi. Wa nafikhul kir, adapun tukang pandai besi, ketika kita berada di tokonya, ketika kita berada di bengkelnya, imma an yuhriqa thiyabak, kalau kita dekat dengan dia, maka kalau baju kita, bisa saja baju kita robek, terkena percikan-percikan api, baju kita robek. Wa imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Atau kalau tidak robek baju kita, maka kita bisa saja mendapatkan bau yang kurang baik atau kurang sedap. Ini adalah perumpamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat untuk orang-orang yang memiliki kawan baik dan kawan yang tidak baik. Tentunya di sini peringatan yang sangat penting yang dilakukan atau yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menghindari kawan-kawan yang tidak baik. Kita hindari kawan-kawan yang tidak baik. Karena kalau kita berkumpul dan berkawan dengan orang yang tidak baik, maka kita akan pasti mengambil daripada sebagian sifatnya. Dikatakan man jalasa janas, barang siapa yang berkawan dengan seseorang, maka dia akan mengambil sifat-sifat mereka. Kalau kita berkawan dengan orang yang tidak baik, maka kita akan mengambil sifat-sifat mereka yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kenapa? Ketika kita bersama orang yang jujur, maka kita akan ikut jujur bersama mereka. Seorang ulama mengatakan bahwa teman memiliki ada beberapa jenis teman. Yang pertama adalah teman yang seperti udara. Teman yang seperti udara adalah seorang muslim yang baik, yang taat, yang akhlaknya baik, yang kita sukai luar dan dalam. Teman seperti ini tidak boleh kita tinggalkan. Perumpamaannya seperti udara. Kita selalu butuh dengannya, kita selalu butuh dia. Kalau kita menghirup udara, tidak bisa kita libur satu hari tidak mau hirup udara, atau 1 jam tidak mau hirup udara, tidak. Kita harus selalu bersama dia. Ini perumpamaan teman yang memiliki agama, memiliki akhlak yang baik, yang cocok dengan kita. Kadang-kadang kita punya teman atau manusia, itu wajar kalau misalkan dia punya teman agak kurang cocok misalkan, walaupun dia orang yang baik, walaupun agamanya baik. Ini yang pertama, seperti udara, tidak boleh kita tinggalkan, harus kita pegang erat-erat. Kalau kita sudah cocok dengan dia, agama dia baik, dan
dunia dia akhlak dia baik, kita cocok, maka kita jangan sampai tinggalkan teman seperti itu. Yang kedua adalah teman yang seperti makanan. Orangnya baik, agamanya baik, dia sering memberikan kita manfaat, akan tetapi ada sifat-sifat sedikit yang agak kita kurang suka. Misalkan dia kadang-kadang suka perasaan, atau dia suka marah sedikit dan sebagainya. Ada sifat-sifat yang kurang kita suka misalkan. Ini seperti makanan, jangan kita tinggalkan. Tapi kadang-kadang kita puasa boleh. Kalau kita ada makanan, kita bisa puasa. Kita bisa dari pagi sampai malam tidak makan. Tapi setelah itu kita harus makan. Jadi teman seperti ini tetap kita bergaul dengannya, namun kadang-kadang kita tinggalkan sehari, 2 hari, seminggu misalkan. Kemudian kita rajut kembali pertemanan kita dengannya. Kemudian yang ketiga adalah teman yang seperti obat. Yang seperti obat. Jadi kalau obat itu tidak boleh kita makan kalau kita tidak sakit. Kalau kita sehat kemudian makan obat, maka kita akan berubah menjadi sakit, akan menjadi orang yang sakit. Dan obat tadi berubah menjadi penyakit, menjadi racun. Obat hanya kita makan pada saat kita perlukan. Teman tidak baik akhlaknya. Mungkin kita kalau terlalu sering bergaul dengannya, maka kita bisa terbawa terhadap pergaulan yang kurang baik. Maka teman seperti ini, namun orang ini memiliki kelebihan, misalkan dia bisa komputer, dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Arab, atau yang lainnya. Kita bisa mengambil manfaat darinya. Maka di sini karena kejelekannya kita tinggalkan, karena kejelekan, supaya tidak menular kepada kita tinggalkan. Namun yang baiknya kita ambil pada saat kita butuh. Ada kebaikannya kita ambil. Maka teman seperti ini seperti obat, ketika diperlukan baru kita pakai, baru kita bergaul dengan mereka. Kalau tidak, maka jangan terlalu dekat dengan mereka karena berbahaya. Kemudian ada teman yang seperti al-khamar, seperti minuman keras. Kalau minuman keras kita minum, kita merasa enak, namun pada hakikatnya minuman keras menghancurkan kita, menghancurkan badan kita, menghancurkan kesehatan kita, menghancurkan kehidupan kita. Ini adalah perumpamaan teman-teman yang enak ketika kita bergaul dengannya. Kita bergaul dengannya enak, kita senang, kita gembira dengan mereka. Mereka mengajak kita ke diskotik, mereka mengajak kita ke bioskop, mereka mengajak kita untuk bersenang-senang. Kita enak dengan mereka, namun pada hakikatnya mereka menghancurkan kita. Maka teman seperti ini hendaknya dijauhi, jangan ditemani, jangan bergaul dengannya, jauhi, tutup pintu kita. Kemudian yang berikutnya adalah teman yang seperti buah jadam atau buah yang sangat pahit. Tidak ada manfaatnya, dimakan tidak manfaat, pahit, ya, tidak enak. Ini adalah teman yang kalau kita bersama mereka tidak enak. Kalau minuman keras tadi masih enak, ketika diminum dia berasa enak, merasa enak. Kalau ini yang terakhir tidak enak digauli karena sifatnya jelek, agamanya tidak ada. Kemudian setelah itu tidak ada manfaat apa-apa, maka teman seperti ini dijauhi sejauh-jauhnya. Jadi itu adalah jenis-jenis teman yang harus kita ketahui. Kalau seseorang tidak pintar bergaul, maka nanti pada hari kiamat temannya akan mengajaknya masuk ke neraka. Kalau temannya tidak baik. Kalau temannya baik, maka dia insya Allah akan bisa memberi syafaat, bisa membantu kita nanti pada hari kiamat ketika dia adalah orang yang soleh, insya Allah Ta'ala. Allahu a'lam, mudah-mudahan kita bisa memilih teman-teman yang baik, yang kita jadikan teman tersebut sebagai orang-orang yang selalu bersama kita di dunia dan insya Allah berlanjut sampai ke akhirat. Dan juga jangan lupa, teman sangat penting kita pilihkan untuk anak-anak kita. Kita harus mengajarkan anak-anak kita agar berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang benar, supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Allahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.